Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Widadian Ilyas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, yaitu yang diatur dalam Perma nomor 3 tahun 2018. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian administrasi perkara secara elektronik di pengadilan. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministrate, yang artinya pemberian jasa atau bantuan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut administration, artinya to serve, atau dalam bahasa Indonesia yaitu melayani dengan sebaik-baiknya. Secara umum, pengertian administrasi dalam sebuah usaha perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian serta aktivitas pergerakan yang berhubungan secara langsung dengan pengaturan kebijakan supaya bisa mencapai tujuannya. Sedangkan sistem elektronik di sini mempunyai arti yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyampaikan, menggunakan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, dan lain sebagainya dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan pengadilan. Lalu materi yang selanjutnya yaitu perkembangan pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan. Pertama kali aplikasi e-court diluncurkan yaitu pada tanggal 13 Juli tahun 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta Ali, SH. Beliau secara resmi meluncurkan aplikasi e-court dan menyatakan bahwa dengan peluncuran aplikasi e-court ini berarti Mahkamah Agung telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa pengadilan di Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek pengadilan di negara maju. E-court adalah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran secara online, pembayaran secara online, mengirimkan dokumen persidangan, dan pemanggilan secara online. Melalui e-court ini, perkembangan hukum di Indonesia siap atau tidak harus mengikuti gelombang online. Yang selanjutnya, yang C, yaitu prosedur pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik di pengadilan berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018. Adapun ruang lingkup aplikasi e-court yaitu yang pertama pendaftaran perkara online atau biasa disebut e-filing. Lalu yang keuntungan pendaftaran secara online ini yaitu yang pertama dapat menghemat waktu, biaya, dan proses dalam pendaftaran perkara. Lalu yang kedua, pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi-channel atau berbagai metode pembayaran dari bank dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu pembayaran panjar biaya online atau SKUM. SKUM merupakan ketika kita mendaftarkan perkara, maka pengguna terdaftar akan mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Lalu yang ketiga yaitu dokumen persidangan. Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen sidang seperti replik, duplik, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu pemanggilan elektronik atau e-summons. Diatur juga dalam Perma nomor 3 tahun 2018. Lalu yang D, perbedaan pelaksanaan e-court antara Perma nomor 3 tahun 2018 dengan Perma nomor 1 tahun 2019. Perma nomor 1 tahun 2019 ini merupakan penyempurnaan dari Perma nomor 3 tahun 2018. Perma nomor 1 tahun 2019 telah menambah ruang lingkup e-court dengan e-litigation. Semua lingkup dalam Perma nomor 3 tahun 2018 hanya terdiri dari 4 lingkup, sedangkan dengan adanya Perma nomor 1 tahun 2019 maka ruang lingkupnya menjadi 5, yaitu bertambahnya e-litigation tadi. Perbedaan pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik atau biasa disebut e-court antara Perma nomor 3
nomor 3 tahun 2018 dengan Perma nomor 1 tahun 2019, yaitu berkaitan tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu pendaftaran secara elektronik atau e-filing. Dalam Perma nomor 3 tahun 2018 diatur dalam pasal 1 ayat 6. Namun dalam Perma nomor 1 tahun 2019 diatur dalam pasal 1 ayat 6. Ruang lingkup pendaftaran Perma secara elektronik menjadi bertambah luas dengan adanya Perma nomor 1 tahun 2019 karena meliputi juga keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, bahkan penerimaan pendaftaran upaya hukum juga sudah dapat dilakukan dengan sistem pendaftaran elektronik ini. Lalu yang kedua yaitu penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik. Dalam Perma nomor 3 tahun 2018 diatur dalam pasal 4, sedangkan dalam Perma nomor 1 tahun 2019 yaitu diatur dalam pasal 5. Penggunaan terdaftar dalam Perma nomor 3 tahun 2018 diatur dalam pasal 1 ayat 4, sedangkan dalam Perma 1 tahun 2019 sama diatur dalam pasal 1 ayat 4. Lalu bagi pengguna lain dalam Perma nomor 3 tahun 2018 tidak diatur, sedangkan dalam Perma nomor 1 tahun 2019 diatur dalam pasal 1 ayat 4. Secara umum yaitu Perma 1 nomor 2019 menambah cakupan pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik. Selain advokat, pengguna layanan sekarang juga mencakup jaksa, pengacara negara, biro hukum pemerintah, TNI atau Polri, Kejaksaan RI, direksi atau pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, kuasa hukum insidentil yang ditentukan oleh undang-undang. Lalu yang ketiga yaitu pembayaran panjar biaya elektronik atau e-payment. Dalam Perma 3 nomor tahun 2018 diatur dalam pasal 8, sedangkan dalam Perma 1 nomor tahun 2019 yaitu diatur dalam pasal 10. Dalam Perma nomor 3 tahun 2018 tidak diatur, sedangkan dalam Perma 1 nomor 9 tahun 2019 diatur dalam pasal 11 tentang penetapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara. Dalam Perma nomor 3 tahun 2018 diatur dalam pasal 19 dan dalam Perma nomor 1 tahun 2019 diatur dalam pasal 12. Perbedaannya yang inti itu tadi, dalam pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik tidak selalu terdapat perbedaan antara Perma nomor 3 tahun 2018 dengan Perma nomor 1 tahun 2019. Dalam pendaftaran perkara, para pengguna akan langsung mendapatkan SKUM. SKUM yaitu surat kuasa untuk membayar yang dihitung dengan proses generat secara elektronik. Yang keempat yaitu dokumen persidangan. Dalam Perma nomor 3 tahun 2018 belum diatur, sedangkan dalam Perma 1 nomor 9 tahun 2019 diatur dalam pasal 1 ayat 10. Ketentuan mengenai dokumen elektronik ini merupakan ketentuan baru yang diatur dalam Perma 1 tahun 2019. Para pihak dalam proses persidangan elektronik nantinya juga harus menyiapkan dokumen elektronik. Sebagai salah satu contoh dalam Perma nomor 1 tahun 2019 diatur pihak tergugat dalam menyiapkan jawaban harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Lalu yang kelima, pemanggilan elektronik atau e-summons. Di sini domisi elektronik diatur dalam Perma 3 nomor tahun 2018 yaitu pada pasal 1 ayat 3, sedangkan dalam Perma 1 tahun 2019 diatur dalam pasal 1 ayat 3 namun beda isi. Lalu yang Perma nomor 3 tahun 2018 diatur dalam pasal 6 ayat 2, sedangkan dalam Perma nomor 1 tahun 2019 diatur dalam pasal 6 yaitu domisi elektronik merupakan domisili yang dipilih pengguna terdaftar dan pengguna lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Pemanggilan secara elektronik diatur dalam pasal 11, sedangkan dalam Perma nomor 1 tahun 2019 tidak diatur. Dalam Perma nomor 3
tahun 2018 diatur dalam pasal 12 ayat 1, sedangkan dalam Perma nomor 1 tahun 2019 diatur dalam pasal 15 ayat 1. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Perma nomor 3 tahun 2018 mengatur pemanggilan yang dilakukan secara elektronik kepada pengguna terdaftar dan dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi, untuk tergugat pada panggilan pertama dilakukan dengan manual, dan pada saat tergugat hadir di persidangan, yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju untuk dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan, dan apabila setuju maka pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa. Apabila tidak setuju, maka pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa. Ketentuan dalam Perma nomor 1 tahun 2019 berbeda, yaitu menambah pengguna layanan selain menggunakan terdaftar, juga ada pengguna lain selain itu. Ketentuan mengenai nomor telepon yang terverifikasi sebagai domisili elektronik juga tidak diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2019. Perma nomor 1 tahun 2019 hanya mengatur alamat surat elektronik yang telah terverifikasi sebagai domisili para pihak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.